Halo, kami dari kelompok 6 Transformasi Geometri pada mata kuliah Kapita Selekta 2 yang beranggotakan saya Alifah Sukma Putri dan dua rekan saya yaitu Cucu Ilawati dan Nurul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifah Sukma Putri dengan NIM 842022300025. Saya dari kelas RA1 semester 2 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha 2023-2024. Pertama-tama kita akan membahas apa itu transformasi geometri. Nah, transformasi geometri berasal dari dua kata, yaitu transformasi dan geometri. Adapun makna dari transformasi adalah perubahan struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali strukturnya. Kemudian geometri adalah salah satu cabang matematika yang membahas soal sifat, bentuk, sudut, bidang, bangun, maupun ruang. Jadi, transformasi geometri adalah perubahan bentuk dari suatu bidang, sifat, sudut, bangun, maupun ruang. Sehingga setiap geometri jika ditransformasikan akan mengalami perubahan. Biasanya transformasi geometri digunakan oleh para arsitektur untuk mengukur suatu bangunan. Ada 4 jenis transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Adapun translasi atau pergeseran adalah terjadinya perubahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu dalam sebuah garis lurus di bidang datar, sehingga tiap bidang datar yang ada di garis lurus tersebut akan digeser ke arah dan jarak tertentu. Translasi hanya mengubah posisi suatu bidang, bukan mengubah bentuk dan ukuran dari suatu bidangnya. Baik, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai translasi atau disebutkan tadi yaitu pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran ini memiliki rumus, di mana rumusnya ialah A aksen Y X aksen Y aksen sama dengan X Y tambah AB, maka menjadi X tambah A dan Y tambah B, di mana X aksen Y aksen adalah titik bayangan, kemudian X dan Y-nya adalah titik asal, dan AB-nya adalah vektor translasi. Di sini ada sebuah contoh, jika titik A 2,3 digeser 2 satuan ke kanan, 1 satuan ke atas, tunjukkan titik koordinat hasil pergeserannya. Di sini kita ada sebuah titik koordinat di mana sudah tersedia ini A 2,3, kemudian digeser 2 ke kanan, kemudian 1 ke atas, maka yang 2 ke kanan ini akan menghasilkan titik 4, kemudian 1 satuan ke atas juga akan menghasilkan titik 4, maka hasil dari translasinya adalah 4 dan 4. Nah, jika kita menggunakan rumus, maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Misalkan seperti ini nih, di mana rumusnya misalkan A aksen X aksen Y aksen sama dengan X tambah A Y tambah B. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana tadi X-nya 2 ditambah A-nya 2, lalu Y-nya 3 tambah B-nya 1. Maka akan menghasilkan X aksen Y aksennya itu 4 dan 4, sama kan seperti yang kita geserkan melalui titik koordinat tadi. Kemudian jika kita berikan soal untuk mencari sebuah T atau translasi, maka yang kita lakukan adalah AB sama dengan X aksen Y aksen dikurangi X dan Y. Misalkan di sini X aksen Y aksennya adalah 4 dan 4, kemudian X dan Y-nya adalah 2 dan 1. Maka tinggal kita masukkan dalam rumus mana 4 dikurangi 2 dan 4 dikurangi 1, maka akan menghasilkan 2 dan 3. Seperti itu. Selanjutnya ada translasi garis kurva. Nah, di sini ada soal, tentukan bayangan garis 2x plus 3y min 6 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh t min 2 negatif 2,1. Nah, kita di sini harus memasukkan rumus, harus mencari. Baik, di sini ada 2x plus 3 min 6 sama dengan 0. Maka kita akan mencari y
dan X-nya terlebih dahulu. Maka yang kita lakukan adalah dengan memasukkan nya ke dalam rumus translasi, di mana X aksen Y aksen sama dengan X min X plus A dan Y plus B, di mana di sini kita ketahui A-nya adalah negatif 2 dan B-nya adalah 3. Kemudian kita uraikan seperti ini, maka X aksen sama dengan X min 2, atau kita putar X-nya, karena kita mencari X, maka X sama dengan X aksen plus 2. Kemudian kita mencari Y aksen sama dengan Y plus 3, karena kita mencari Y, maka dipindahkan Y sama dengan Y aksen plus Y sama dengan Y aksen min 3. Maka setelah itu kita akan memasukkannya ke dalam rumus, ke dalam persamaannya, di mana persamaannya itu 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0, maka kita masukkan 2X, di mana X-nya adalah X plus 2, kemudian ditambah 3Y, di mana 3Y, Y-nya adalah Y dikurangi 3, dan dikurangi 6 sama dengan 0. Maka kita kalikan 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4, ditambah 3 kali Y, 3Y, Y 3 kali min 3 sama dengan negatif 9 dikurangi 0, dikurangi negatif 6 sama dengan 0. Maka kita jumlahkan di sini 2X plus 3Y dikurangi 4. 4 kurang 9 dikurangi 6 sama dengan negatif 11. Maka hasil translasi dari persamaan tadi adalah 2X plus 3Y min 11 sama dengan 0. Yang kedua, ada refleksi atau pencerminan, yaitu terjadinya perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Nah, ada dua sifat yang dimiliki refleksi. Yang pertama, jarak dari titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang kedua, geometri yang dicerminkan akan saling berhadapan. Selanjutnya kita akan membahas refleksi. Dalam refleksi ini terdapat beberapa rumus. Yang pertama itu ada refleksi terhadap sumbu Y. Nah, rumusnya AXY sama dengan, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka akan menjadi A aksen negatif X, Y. Nah, diketahui A-nya adalah 3,2, maka kita masukkan ke dalam rumus terlebih dahulu. A 3,2 sama dengan A aksen, berarti yang tadinya X-nya menjadi negatif X seperti ini dan 2, berarti negatif 3 dan 2. Kemudian kita bisa lihat di titik koordinatnya, di mana di sini adalah titik asalnya, kemudian ini adalah cerminnya. Tadi disebutkan bahwa jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak dari cermin ke titik bayangan. Sini coba kita hitung terlebih dahulu berapakah jarak dari titik asal ke cerminnya. 1, 2, 3. Nah, jarak dari titik asal ke cermin sudah kita temukan, yaitu 3 titik. Kemudian berarti dari cermin ke bayangannya adalah selanjutnya 3 titik juga. 1, 2, 3. Nah, maka kita temukan titiknya di sini. Lalu yang sifat selanjutnya, dari titik asal dan titik bayangan akan saling berhadapan. Nah, maka terbukti bahwa titik A 3,2 berhadapan dengan bayangannya, yaitu negatif 3,2. Selanjutnya terhadap sumbu X, di mana hasil refleksian dari sumbu X ini adalah A aksen X, negatif 2. Sini kita ada contoh juga sama A-nya kita ketahui 3,2, maka hasil refleksiannya adalah 3, negatif 2. Kita lihat di sini, ini adalah sumbu X-nya, di sini adalah titik asalnya, lalu kita menuju ke titik bayangannya, di mana jarak dari titik asal ke cermin adalah 2 titik, maka dari cermin ke bayangan adalah 2 titik, berarti ada di sini. Kemudian saling berhadapan. Ini ada di sini, kemudian seperti ini, maka terbukti bahwa refleksi 3,2 adalah 3, negatif 2. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X.
Di sini rumus dari refleksi garis Y terhadap X adalah hasil refleksinya itu X-nya berubah menjadi Y, Y-nya berubah menjadi X. Contoh, diketahui A-nya itu adalah 1,3, kemudian hasil refleksiannya yang tadinya 1 jadi 3, yang 3 menjadi 1. Seperti yang ada pada layar ya. Di sini ada contoh titik koordinat di mana X, Y-nya adalah 1,3, kemudian garis merah ini adalah garis Y sama dengan X. Nah, kalau pencerminan itu kan akan saling berhadapan. Ini kan 7 ya. Kemudian jaraknya juga akan sama. Nah, seperti itu. Maka terbukti refleksi ini benar. Kemudian selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Rumusnya adalah hasil dari refleksian Y sama dengan negatif X adalah X-nya berubah menjadi negatif Y dan Y-nya berubah menjadi negatif X. Dimana kita ketahui A-nya itu 1,1 seperti yang terlihat di sini. Ini adalah garis X sama dengan negatif Y, garis Y sama dengan negatif X. Dimana di sini adalah titik koordinatnya, titik A. Dan ini saling berhadapan, maka pasti posisinya ada di sini. Kemudian jaraknya juga sama. Maka hasil refleksiannya adalah saat X-nya berubah menjadi negatif Y, negatif 1, kemudian Y-nya berubah menjadi negatif X, negatif 1 juga. Selanjutnya, refleksi terhadap titik pusat 0,0. Nah, di sini jika refleksi titik A, X, Y, maka hasilnya X-nya akan berubah menjadi negatif X dan Y-nya akan berubah menjadi negatif Y. Diketahui A 3,2, maka A 3,2 akan menjadi A aksen negatif 3, negatif 2. Seperti kita lihat di sini, ini adalah titik pusat. Kemudian di sini kita lihat ada di 3, lalu ininya 2, 3,2 akan direfleksikan oleh titik ini, titik pusat, seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya, jaraknya sama dari titik ke cermin, kemudian cermin ke titik juga sama. Maka hasilnya adalah negatif 3, negatif 2. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, H di sini itu tergantung dengan soal yang diberikan. Misalkan di sini itu refleksi garis X sama dengan H ada pada titik ke 1, 2, 3, ke 3. Nah, rumusnya A aksen 2H dikurangi X dan Y. Y-nya tetap, hanya X-nya 2H, 2 kali H dikurangi X. Diketahui A-nya itu 2,2 di sini. A-nya 2,2, kemudian kita ketahui nih H-nya adalah 3. H-nya 3, lalu kita masukkan ke dalam rumus di mana A 22, maka A aksen 2 dikali 3 dikurangi 2, 2. Maka 2 kali 3, 6. Dikurangi 2, maka akan menghasilkan 4. Ini jadi A aksennya adalah 4,2. Seperti yang kita lihat, jarak antara titik cermin sama, cermin kebayangan sama, saling berhadapan. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Sama ya seperti tadi, bedanya ini Y. Jika garis Y sama dengan H, garis Y sama dengan H adalah vertikal, maka tadi X sama dengan H itu horizontal. Diketahui A-nya itu 4,4. Di sini 4,4. Nah, rumusnya jika tadi 2H dikurangi X, maka sebaliknya X 2H dikurangi 2 dikali H kurangi Y. Kita ketahui H-nya ada di 3. 3, maka aksen 4, 2 kali 3 dikurangi 4. 2 kali 3, 6. Kita kurangi 4, 2. Berarti hasilnya 4,2. Ya, saling berhadapan dan jarak antar titik ke cermin juga sama. Selanjutnya, refleksi garis atau kurva. Terdapat garis 3X
tambah 2Y dikurangi 1 sama dengan 0. Tentukan bayangan garis 3X plus 2Y min 1 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sini kita ketahui ya, ini garis yang akan kita cari persamaan bayangannya. Nah, kita ketahui juga kalau misalkan refleksi dari garis Y sama dengan X adalah hasilnya itu X-nya berubah menjadi Y, Y-nya berubah menjadi X. Maka kita akan mendapatkan hasilnya X-nya sama dengan Y, maka Y-nya sama dengan X. Kemudian ini juga Y sama dengan X, maka X sama dengan Y. Lalu kita masukkan ke dalam persamaannya, 3X tambah 2Y min 1 sama dengan 0. 3, karena X-nya berubah jadi Y, berarti 3 kali Y. Kemudian Y-nya berubah jadi X, maka kita ubah 2 kali X kurangi 1. Maka kita dapatkan persamaannya 3Y plus 2X min 1 sama dengan 0. Kemudian kita atur di mana X terlebih dahulu, kemudian Y. Jadi 2X tambah Y, 2X tambah 3Y kurangi 0. 2X tambah 3Y dikurangi 1 sama dengan 0. Yang ketiga ada rotasi atau perputaran, yaitu sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, juga besar sudut rotasi. Nah, prinsip dari rotasi adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Tadi rotasi seperti yang sudah dijelaskan, rotasi itu perputaran ya. Nah, di sini ada rotasi terhadap titik pusat 0,0. Di sini ada sebuah kotak di mana yang pertama ini adalah rotasi searah dengan jarum jam, yang searah dengan jarum jam. Di sini ada 90 derajat, kemudian 180, ada 270 derajat dan 360 derajat. Kemudian ada yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau misalkan di sini 90 derajat berputar searah dengan jarum jam, maka akan berubah menjadi X-nya berubah menjadi negatif Y, kemudian Y-nya berubah menjadi X. Lalu yang 180 derajat, X-nya akan berubah menjadi negatif X, dan Y-nya akan berubah menjadi negatif Y. Lalu yang 270 derajat, X-nya akan berubah menjadi Y, dan Y-nya akan berubah menjadi negatif X. Lalu yang selanjutnya, yang 360 derajat, X dan Y-nya tidak berubah karena 360 derajat itu jika diputar akan kembali ke tempat asalnya. Kemudian yang berlawanan dengan jarum jam, 90 derajat jika 90 derajat jika diputar berlawanan arah jarum jam, maka hasilnya X-nya berubah menjadi Y, Y-nya berubah menjadi negatif X. Kemudian 180 derajat, X-nya akan berubah menjadi negatif X, dan Y-nya akan berubah menjadi negatif Y. Lalu yang 270 derajat, X-nya akan berubah menjadi negatif Y, Y-nya akan berubah menjadi X. Seperti yang tadi saya katakan, 360 derajat jika berputar searah maupun berlawanan arah jarum jam tidak akan berubah karena akan kembali ke tempat awalnya. Lalu di sini ada rumus untuk mendapatkan hasil dari rotasiannya menggunakan cos alpha, sin alpha, negatif sin alpha, cos alpha, dan ini adalah X, Y-nya. Contohnya di sini ada X aksen, Y aksen, cos alpha, sin alpha, negatif sin alpha, kemudian cos alpha dikali X kali Y. Sini kita dapat menemukan cosnya itu 180 derajat, semua alpha-nya, sudutnya berputar 180 derajat. Kita ketahui juga X dan Y-nya adalah 1 dan 3. Kemudian cos 180 derajat adalah negatif 1, negatif sin 180 derajat adalah 0, kemudian sin 180 derajat adalah 0, dan cos 180 derajat adalah negatif 1. Kemudian kita kalikan negatif 1 dikali negatif 1 dikali 1 adalah 1, ditambah 0 dikali 3 adalah negatif 1. Kemudian 0 dikali 1, kemudian 0 dikali 1 adalah 0, dan negatif 1 dikali 3 adalah negatif 3. Jadi hasil dari rotasiannya negatif 1 dan negatif 3. Jika kita lihat di rumus tadi,
180 derajat itu sama ya, baik yang berlawanan arah maupun yang searah dengan jarum jam. Hasilnya negatif X, negatif Y. Selanjutnya rotasi terhadap titik pusat A, B. Sini yang pertama ada rotasi 90 derajat dengan pusat A, B, maka hasil rotasinya negatif Y ditambah A tambah B, kemudian negatif kemudian X, negatif X, di sini ada rotasi 90 derajat dengan pusat A, B, maka akan menghasilkan negatif Y tambah A tambah B dan X dikurangi A tambah B. Kemudian rotasi 180 derajat dengan pusat A, B, maka akan menghasilkan negatif X plus 2A negatif Y plus 2B. Kemudian negatif 90 derajat dengan pusat A, B akan menghasilkan Y dikurangi B tambah A, X, negatif X tambah A tambah B. Contohnya di sini ada misalkan terdapat suatu rotasi dari titik 5,-3 kemudian berputar 90 derajat searah dengan jarum jam, maka kita tentukan cos alfa adalah cos 90 derajat kemudian negatif sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali X kurangi A dan Y kurangi B tambah A tambah B. Ini kita ketahui cos 90 itu 0, negatif sin 90 itu negatif 1, 1 itu sin 90, dan cos 90 itu 0. Maka kita ketahui X-nya adalah 5, kemudian A-nya adalah negatif 1. Lalu kita ketahui juga Y-nya negatif 3 dan B-nya adalah negatif 2. Ditambah negatif 1 dan 2 AB-nya ya. Lalu kita hasilkan ini karena negatif 1 maka ditambah ya, berarti 5 tambah 1 sama dengan 6, kemudian negatif 3 dikurangi 2 sama dengan negatif 5, ditambah negatif 1 dan 2. Maka kita kalikan dulu yang ini. 0 kali 6, 0, negatif 1 kali negatif 5, 5. Lalu 1 kali 6, 6, kemudian 0 kali 5, negatif 5, ditambah negatif 1 dan 2, 6, kurang ini tertukar ya, negatif ini menjadi 5 dan ini jadi 6. 5 dikurangi 1, 4, 6 tambah 2, 8. Jadi bayangannya adalah 4,8. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya Cucu Ilawati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cucu Ilawati dengan nomor NIM 8420230004. Saya dari kelas RA1 dengan prodi saya Pendidikan Matematika dari mata kuliah Fakultas Elekta 2. Di sini saya akan melanjutkan materi yang teman saya tadi sampaikan. Saya akan sedikit memaparkan tentang dilatasi perkalian, transformasi oleh suatu matriks, dan komposisi transformasi. Teman-teman, sebelum kita ke perhitungan yang lebih jauh, di sini saya akan menyampaikan pengertian-pengertian dari dilatasi perkalian, transformasi oleh suatu matriks, dan komposisi transformasi. Di sini saya akan menyampaikan pengertian-pengertiannya. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian tentang dilatasi perkalian. Dilatasi merupakan transformasi atau perubahan ukuran sebuah objek. Dalam dilatasi terdapat dua konsep, yaitu ada konsep titik dan faktor dari dilatasinya. Kedua konsepnya itu kan ada dua, yaitu ada titik dengan faktor. Di sini kita akan menyampaikan tentang faktor terlebih dahulu ya. Faktor dilatasi adalah faktor perkalian dari suatu bangunan yang didilatasikan. Sedangkan titik dari dilatasi menentukan posisi dari dilatasinya. Titik ini menjadi tempat pertemuan dari semua garis lurus yang menghubungkan antara titik dalam suatu bangunan ke titik hasil dilatasi.
Dilanjutkan lagi ke bagian pengertian transformasi oleh suatu matriks. Transformasi oleh suatu matriks adalah proses mengubah suatu titik, fungsi atau bidang dalam geometri dengan menggunakan matriks transformasi geometri berorder 2x2 kecuali translasi yang menggunakan matriks order 2x1. Dan yang terakhir yaitu pengertian dari komposisi transformasi. Komposisi transformasi adalah gabungan dari transformasi atau lebih yang menghasilkan transformasi baru. Dalam geometri, komposisi transformasi digunakan untuk menggabungkan beberapa transformasi seperti translasi, dilatasi, dan refleksi untuk menghasilkan transformasi yang lebih kompleks. Dalam penulisan komposisi, transformasi biasanya dilakukan dengan simbol O yang terletak di antara dua transformasi. Urutan penulisan komposisi transformasi harus sesuai dengan urutan pekerjaannya, sehingga penulisan komposisi dilatasi misalnya adalah T3O, T2O sama dengan M3O, M2O, M1. Dilanjut bagian rumus-rumusnya. Di sini saya menyampaikan rumus tentang dilatasi perkalian. Dilatasi perkalian di sini ada rumusnya, ada dua. Yang pertama ada dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K dalam kurung X, Y, maka hasilnya dalam kurung KX, KY. Yang kedua ada dilatasi dengan pusat 0,0 faktor skalanya K yaitu X, Y, maka dalam kurung KX sama dengan K muka kurung X dikurangi 2 kurung tutup ditambah A, K dalam kurungnya dikurangi B kurung tutup dikurangi B. Di sini juga ada contoh soalnya. Yang pertama itu ada kita mendapatkan misalkan titik A nya itu adalah 2,4, maka akan dilatasikan sebesar 3 kali dengan pusat yang berada di negatif 4,2, maka tentukanlah titik A-nya. Cara pengerjaannya untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan menggunakan rumus yaitu X, Y sama dengan KX dikurangi A ditambah A, K dalam kurung Y dikurangi B tambah B. Nah, di sini itu KX-nya itu 2,4 sama dengan K-nya itu 6. X kurangi 2-nya itu adalah 2 dikurangi negatif 4 ditambah K-nya itu kan negatif 4, kita terus lagi negatif 4, K-nya itu adalah 6, kita turunkan lagi 6, Y-nya adalah 4 dikurangi B, B-nya itu adalah 2, maka kita turunkan 2 kurung tutup ditambah B lagi, jadi B-nya itu 2 turun lagi 2, jadi kita dapatkan 2, B sama dengan 32,14. Maka letak titik A dari 2,4 dengan dilatasi negatif 4,2 adalah 32,14. Rumus transformasi oleh suatu matriks. Di sini rumus umumnya itu ada bayangan sama dengan M kali awalannya. Contoh matriks transformasinya itu transformasi matriks order 3x3. Di sini ada contohnya itu 1 0 0 0 1 0 1 X. Nah, di sini itu dalam kurung itu X kamu 1 sama dengan kita dapatkan X tambah TX kamu tambah T kamu 1. Nah, di sini juga ada matriks rotasi. Nah, karena matriks rotasi itu adalah karenanya itu kan 0 dikurangi dosa kosong karena kosong 1 dikali X kamu 1 dan kita dapatkan itu X karena kosong dikurangi kamu dosa kosong, X dosa kosong tambah kamu karena kosong itu karena kosong dibagi dan mendapatkan nilai 1. Nah, di sini juga ada matriks skala. Matriks skala itu dapat dituliskan dalam XX,
S kamu 0,001 dikali X kamu 1 didapatkan X S kamu 1. Dilanjutkan, yang terakhir itu ada penjelasan tentang komposisi transformasi. Di sini ada jenis-jenis transformasi. Transformasi itu jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama ada komposisi terjemahan, yang kedua komposisi dilatasi, yang ketiga komposisi refleksi. Di sini saya akan membacakan tentang komposisi terjemahan. Komposisi terjemahan itu apa sih? Komposisi terjemahan, dalam komposisi terjemahan, 2 atau lebih terjemahan digabungkan untuk menghasilkan terjemahan tunggal. Contohnya, jika terdapat 2 translasi T1 dan T2, maka komposisi translasi dapat dipresentasikan sebagai T20 T1, yaitu dapat diwakili oleh matriks M20 M1. Nah, yang kedua ada komposisi dilatasi. Komposisi dilatasi melibatkan dilatasi beberapa kali. Contohnya, jika dilakukan dilatasi T1 dengan matriks M1, dilanjutkan dengan dilatasi T2 dengan matriks M2. Nah, dan dilanjutkan lagi dengan dilatasi T3 dengan matriks M3. Maka penulisan komposisinya dilatasi adalah T30, T20, T1 sama dengan M30, M20, M1. Nah, yang ketiga itu ada komposisi refleksi. Komposisi refleksi yaitu komposisi refleksi melibatkan refleksi beberapa kali. Contohnya, jika terdapat 2 refleksi seperti refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka komposisi refleksi dapat dianggap sebagai refleksi terhadap sumbu X diikuti dengan refleksi terhadap sumbu Y. Contohnya itu ada transformasi T yang merupakan komposisi transformasi. Di sini ada transformasi 1 sama dengan A, B, C, D, dilanjutkan dengan T1 sama dengan E, F, G, H, dan seterusnya dinyatakan dalam bentuk. Teman-teman, itulah pengertian rumusnya dan contoh soalnya dari dilatasi perkalian, transformasi oleh suatu matriks, dan komposisi transformasi. Mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Nurul Fitri dengan NIM 842022300012. Prodi Pendidikan Matematika, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komposisi transformasi dan transformasi informasi. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang komposisi transformasi matriks, di mana komposisi transformasi matriks ini mempunyai pengertian yaitu gabungan dua atau lebih dari transformasi yang dilakukan pada suatu titik kurva. Nah, bisa dilihat dari kalian, semisalnya A yaitu X1 dan Y1, T1. Nah, T1 ini diumpamakan sebagai transformasi yang pertama, dan T2 ini diumpamakan sebagai transformasi kedua. Yang dimana jika ditransformasikan dari titik A oleh transformasi yang pertama, kemudian dilanjutkan lagi dengan transformasi yang kedua, itu akan menghasilkan pangkat aksennya menjadi 2. Karena hal tersebut dilanjutkan dengan transformasi kedua. Apabila kalau tidak dilanjutkan, tanda aksennya akan satu saja. Kalau misalkan dilanjutkan dengan T2 atau transformasi 2 itu, akan tanda aksennya itu akan menjadi 2. Terus, di sini dinamakan ini sebagai tanda aksen. Tanda aksen itu seperti ini ya. Ini namanya tanda aksen dalam matematika. Nah, di sini ada rumusnya bila mana. Di sini kan sudah diketahui kan. Nah, rumusnya itu yang pertama A sama dengan T2. Nah, kita mau memakai ini sebagai T2. T2 dikali T1 dikali dengan
A. Jadi kita mengalihkan dari belakang hingga ke depan, seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal ini, di mana hasil transformasi titik B yaitu 3,-1 terhadap matriks 1, 0, 2, dan -1. Nah, yang dilanjutkan terhadap matriks -1, 3, -2, 1 adalah sama saja ini dengan materi kita yang tadi awal. Merumusnya kita menggunakan seperti ini ya. Nah, kita masukkan dulu P2. Nah, kita masukkan ini sebagai P2. P2 itu ada -1, ada -2, ada 3, dan 1. Nah, kita masukkan lagi T1. Nah, T1 ini itu 1, 2, 0, dan -1. Nah, kita masukkan untuk titiknya. Nah, berarti yang di sini itu titik. Nah, titik dari B itu adalah 3 dan -1. Nah, langsung dikalikan saja. Jadi menghasilkan -1 dikali 1 hasilnya -1. -1 dikali 2 yaitu hasilnya -2. Nah, di sini 3 dikali 1 hasilnya 3. 1 dikali 1 hasilnya 1. Jadi kita seperti ini. Nah, untuk ini kita sudah dihasilkan yaitu 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, diperhitungkan di antara -1, -2, 3, 1 dikalikan dengan 1 menghasilkan -3 dan 4. Nah, jadi hasil transformasi titik B yang dimana B-nya itu mempunyai pangkat aksen 2 menghasilkan titik itu menghasilkan menjadi 3 dan di sini saya akan melanjutkan tentang luas daerah dan hasil transformasi. Di sini memiliki pengertian yaitu suatu bangun datar yang ditransformasikan akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa posisi, letak, ataupun lain sebagainya. Nah, di sini ada langsung kita satu contohnya. Diketahui segitiga ABC dengan titik A sesuai 1,1, titik B 4,1, dan titik C 4,3. Nah, jika matriksnya itu 1, 0, 0, 3 memetakan segitiga ABC menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Dan pertama, yang pertama koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen. Yang kedua yaitu luas segitiga ABC dan luas segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, di sini langsung saja dijawab. Langsung masuk ke rumus X aksen dan Y aksen, yaitu kita masukkan matriksnya. Matriks kita masukkan. Habis itu kita masukkan titik A. Nah, ini titik A 1,1, titik B 4,1, titik C 4,3. Kita rubah menjadi aksen, menjadikan masing-masing dikalikan dengan 1,3 untuk A aksen, untuk B aksen 4,3, dan C aksen itu menghasilkan 4,9. Berdasarkan penyelesaian di atas ini, kita bisa menghitung luas ABC. Luas segitiga ABC-nya itu kan sama dengan setengah alas paling tinggi. Nah, di sini setengah 3 dikali 2 sama dengan 3. Nah, di sini bisa dilihat sama-sama teman-teman. Untuk A-nya itu dilihat seperti ini ya. Nah, keterangannya itu kan ada AB
nilai kali 0 kan sama dengan 0. 1 kali 3, 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Di sini kita menghitung luas A aksen, B aksen, dan C aksen. Luas A aksen, B aksen, dan C aksen ini dikalikan 3 dari luas segitiga ABC. Nah, di sini jadi 3 dikali luas ABC sama dengan 9. Nah, bisa dilihat seperti ini. Ini awalnya, ini untuk luas ABC dan ini untuk luas A aksen, B aksen, dan C aksen. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.